Selamat malam Ibu Yani dan teman-teman. Di video ini kami akan melakukan presentasi mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Untuk anggota kelompoknya terdiri atas 2 orang, yaitu saya sendiri, Pinkan Australisa Putri, dan juga Ruby. Baik, sebelum ke penjelasan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean suatu negara. PPN ini bersifat multi-stage, dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi, namun pada akhirnya menjadi beban konsumen akhir. PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dengan tarif saat ini yaitu sebesar 11%. Next. Selanjutnya, teori dasar pajak pertambahan nilai. PPN didasarkan pada teori konsumsi, di mana pajak dikenakan pada pengeluaran untuk barang dan jasa. Karakteristik utama PPN yang pertama yaitu netralitas pajak. Netralitas pajak ini berarti bahwa PPN tidak membebani kegiatan ekonomi tertentu, lebih dari yang lain. Pajak ini dirancang agar tidak mengganggu keputusan ekonomi seperti produksi, konsumsi, ataupun investasi. Karena PPN dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi tanpa memandang jenis barang atau jasa. Beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Dengan demikian, PPN tidak mengubah pilihan ekonomi individu atau perusahaan, menjadikannya pajak yang netral. Yang kedua, kredit pajak masukan. Sistem PPN menggunakan mekanisme kredit pajak masukan, di mana perusahaan dapat mengkreditkan PPN yang telah mereka bayarkan atas pembelian barang atau jasa terhadap PPN yang mereka kenakan atas penjualan mereka. Ini mencegah terjadinya pajak berganda dan memastikan bahwa hanya nilai tambah yang dikenakan pada pajak di setiap tahap produksi dan distribusi. Mekanisme ini membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam perhitungan pajak. Dan yang terakhir, pengenaan pada konsumsi. PPN merupakan pajak atas konsumsi, yang berarti bahwa pajak ini dikenakan pada pengeluaran barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu. Meskipun dikenakan di setiap tahap rantai produksi dan distribusi, beban akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, karena bisnis dapat mengklaim kembali pihak pasokan mereka. Oleh karena itu, PPN berfokus pada konsumsi akhir dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Next. Selanjutnya ada subjek dan objek PPN. Subjek PPN adalah pihak-pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP yang diwajibkan memungut PPN. Yang kedua, konsumen akhir sebagai pihak yang menanggung beban pajak. Sementara objek PPN meliputi yang pertama penyerahan barang kena pajak atau BKP, yang kedua penyerahan jasa kena pajak atau JKP, yang ketiga impor BKP, dan yang terakhir pemanfaatan JKP dari luar negeri pembayaran di dalam negeri. Next. Mekanisme pengenaan PPN. PPN dihitung berdasarkan selisih antara pajak keluaran atau output tax dan pajak masukan atau input tax. PPN yang harus dibayar itu sama dengan pajak keluaran dikurang dengan pajak masukan. Pajak keluaran berarti pajak yang dipungut oleh PKP saat menjual barang atau jasa kena pajak, sementara pajak masukan adalah pajak yang dibayar oleh PKP saat membeli barang atau jasa kena pajak untuk keperluan usaha. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya itu harus disetorkan ke kas negara. Sementara jika pajak masukannya lebih besar, maka selisihnya dapat dikompensasikan ke berikutnya atau direstitusikan. Next. Di sini saya akan mencontohkan perhitungan PPN. Pada kasus PT Maju Jaya menjual barang seharga 100 juta rupiah belum termasuk PPN dan membeli bahan baku senilai 50 juta rupiah belum termasuk PPN dengan PPN masukan senilai 5.500.000 rupiah. Yang pertama, menghitung pajak keluaran. Nilai penjualan sama dengan 100 juta, tarif PPN saat ini sebesar 11%, yaitu pajak keluaran sama dengan 11% dikali 100 juta rupiah, ditemukan hasil sebesar 11 juta rupiah. Yang kedua, menghitung pajak masukan. Pajak masukan sama dengan 5.500.000. 3. PPN yang harus dibayar. PPN yang harus dibayar sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Itu berarti 11 juta dikurangi 5.500.000 sama dengan 5.500.000.
Dampak PPN terhadap perekonomian. Yang pertama, daya beli masyarakat. Tarif PPN yang tinggi dapat merugikan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, barang dan jasa berkebutuhan pokok seringkali dikecualikan dari PPN. Yang kedua, investasi dan usaha. PPN yang diterapkan secara adil dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan efisien. Namun, beban administrasi pajak yang berat dapat mengurangi minat investasi. Yang ketiga, ada redistribusi pendapatan. Dengan mengalokasikan pendapatan dari PPN untuk program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Kesimpulannya, PPN adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan modern yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Penerapan PPN secara adil dapat menciptakan lingkungan bisnis yang efisien, tapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Pemerintah dapat memberikan pembebasan atau pengeluaran PPN untuk barang-barang strategis dan demi mengurangi dampak negatifnya. Pengawasan yang baik juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada wajib pajak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.